Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tidak henti-hentinya mengenai bahaya menggunakan pinjaman online. Karena hal ini sudah pernah saya alami dulu dan ternyata meminjam uang di pinjaman online itu bukanlah solusi ketika kita betul-betul membutuhkan dana, tapi faktanya meminjam uang di pinjaman online itu adalah solusi untuk menghancurkan hidup kita ketika mulai menggunakan pinjaman online. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan bagaimana ketika menggunakan pinjaman online bisa menjadi solusi untuk menghancurkan hidup Anda. Dan mohon maaf, posisi saya sekarang sambil duduk seperti ini karena sudah 3 hari ini saya tidak bisa berdiri karena ada sedikit insiden yang membuat saya kesleo tulang belakang dan tidak bisa berdiri. Sudah 3 hari saya hanya bisa duduk. Ini juga duduk juga sambil ditahan sama tangan karena menahan rasa sakit di tulang belakang. Tapi saya selalu semangat untuk terus mengedukasi teman-teman, tentunya berdasarkan pengalaman saya ketika menggunakan pinjaman online dari tahun 2015. Saat itu pernah menggunakan Home Credit, Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, dan banyak lagi pinjol-pinjol yang sudah pernah saya gunakan. Dan kenapa saya selalu bilang bahwa menggunakan pinjaman online itu adalah solusi untuk menghancurkan hidup Anda, dan hal ini tidak disadari oleh semua orang yang menggunakan pinjaman online, karena pada faktanya orang yang saat kesulitan ekonomi lalu meminjam uang di pinjol itu seolah-olah dia terbantu karena kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online, seperti persyaratan yang simple hanya berupa data-data di KTP, foto selfie dengan KTP, mangap-mangap, kedip-kedip, manggut-manggut, itu sudah menjadi persyaratan ketika meminjam uang di pinjaman online, dan secara otomatis Anda akan dikasih limit pinjaman. Dan setelah Anda mencoba untuk meminjam limit pinjaman yang ditawarkan oleh pinjaman online itu tersebut, sebagai contoh misalkan Anda meminjam uang 1 juta rupiah. Uang yang Anda pinjam 1 juta rupiah tersebut yang cair ke rekening Anda hanya 723.000. Dan 14 hari kemudian setelah Anda menerima uang tersebut, Anda harus mengembalikan 1.140.000. Nah, di situ juga Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa pinjam pertama kali dipinjol saja Anda sudah mulai dimiskinkan oleh pinjaman online, cuman tidak sadar. Anda selalu berasumsi bahwa Anda itu dibantu oleh pinjaman online. Nah, setelah Anda membayarkan pinjaman yang pertama tadi sejumlah 1.140.000, nah, berikutnya Anda dikasih limit lagi 1.100.000 rupiah. Nah, uang 1.100.000 rupiah tersebut adalah uang Anda yang disetorkan di pembayaran sebelumnya. Lalu Anda pinjam lagi 1.100.000 rupiah tersebut dan cair ke rekening Anda hanya 800.000 rupiah. Dan 14 hari kemudian setelah pencarian dana tersebut, Anda harus mengembalikan 1.500.000 rupiah. Itu fakta yang terjadi ketika meminjam uang di pinjaman online. Cuman banyak orang yang tidak sadar ke situ, seolah-olah dia dibantu. Padahal ketika pertama kali meminjam uang di pinjol tersebut sudah mulai dimiskinkan. Nah, pinjaman yang ketiga setelah Anda bayarkan 1.500.000 rupiah, lalu Anda dikasih limit lagi 1.400.000 rupiah. Nah, limit Anda kan semakin naik 300.000, naik 200.000. Nah, Anda tidak sadar bahwa limit pinjaman yang semakin naik itu adalah uang Anda yang disetorkan sebelumnya. Lalu Anda coba pinjam lagi 1.400.000 rupiah tersebut dan cair ke rekening Anda hanya 1.200.000 rupiah. 14 hari kemudian setelah Anda jatuh tempo, setelah menerima uang tersebut, Anda harus membayar 1.800.000 rupiah. Terus seperti itu berputar. Dan Anda tidak menyadari, Anda selalu berasumsi saya harus menjaga agar limit saya semakin naik, agar skor kredit data saya semakin bagus, dan akhirnya limit pinjaman semakin naik. Padahal limit pinjaman semakin naik itu adalah uang Anda yang disetorkan di pembayaran sebelumnya. Terus diputar. Uang Anda diputar di situ dan Anda tidak sadar bahwa semakin sering Anda melakukan transaksi pembayaran di pinjol, maka semakin banyak pula harta benda yang Anda setorkan ke pinjaman online. Mungkin diawali dengan gaji Anda disetorkan ke pinjol. Terus Anda juga meminjam lagi misalkan ke tetangga Anda, ke saudara Anda untuk setor ke pinjol tersebut tanpa Anda menyadarinya. Hal itu berlangsung terus-menerus. Dan jika hal ini terjadi pada Anda dan Anda selalu berpikir ingin menjaga agar limitnya semakin besar,
Nah, di saat limit Anda mencapai 20 juta rupiah, maka uang yang sudah Anda setorkan ke pinjol itu lebih dari 20 juta rupiah. Itu uang Anda diputar-putar di perusahaan pinjol, Anda pinjam lagi, bayarkan lagi, lalu pinjam lagi, bayarkan lagi, seperti terus. Dan di saat nanti sudah Anda merasa mentok, tidak punya uang lagi untuk bayar, tidak punya harta benda lagi untuk dijual, untuk disetorkan ke pinjol, dan akhirnya Anda sadar, ternyata Anda sedang dimiskinkan oleh pinjaman online. Itu fakta yang terjadi, jadi hati-hati ketika Anda menggunakan pinjaman online, bijaklah dalam berhutang. Jika memang Anda terpaksa meminjam uang di pinjaman online dan saat Anda sudah tidak mampu bayar, langsung gagal bayarkan. Kenapa harus gagal bayar? Karena jika Anda terus-terusan merawat pinjol, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang di tengah ketidakmampuan Anda membayar utang pinjol tersebut, saya jamin suatu saat nanti hidup Anda akan menyesal, harta benda Anda akan habis, dan karena Anda selalu berpikir untuk menjaga skor kredit, untuk menjaga nama baik, untuk menjaga agar tidak di blacklist, akhirnya suatu saat Anda akan sadar saat Anda sudah menjadi orang yang paling miskin dari yang termiskin. Itulah konsep pinjaman online, memberikan solusi sambil menjerat Anda dan menghancurkan perekonomian Anda. Berhati-hatilah menggunakan pinjaman online manapun. Fakta yang terjadi akibat menggunakan pinjaman online terus-menerus dirawat, akhirnya ada yang sampai mengakhiri hidup karena saat mentok tidak mampu membayar, diteror habis-habisan oleh DC pinjol dan akhirnya kehilangan akal sehat. Ada juga yang sampai mengakhiri hidup orang lain. Beberapa hari yang lalu ada pemberitaan di daerah Medan bahwa orang terjerat utang pinjol, tidak punya uang, akhirnya ingin menguasai barang milik dari driver taksi online dan sampai ingin mengakhiri hidupnya. Itu fakta yang terjadi, teman-teman. Dan ada juga orang yang tiba-tiba ditemukan sudah menggantung di rumahnya karena mungkin terlilit utang pinjol, tidak mampu lagi membayar dan hilang akal sehat. Jangan sampai terjadi pada kalian. Ini adalah hal buruk yang tidak perlu terulang lagi ketika menggunakan pinjaman online. Makanya yang harus kalian asumsikan itu bukan merawat pinjaman online, tapi bagaimana caranya kalian menjauhi pinjaman online. Dan jika kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online dan tidak mampu bayar, adalah solusi yang terbaik dengan cara gagal bayar. Gagal bayar, korbankan data-data Anda, biarkan di blacklist, tapi Anda akan selamat dari jeratan hutang pinjol yang semakin besar. Karena jika Anda terus berasumsi, berpendapat bahwa pinjol itu adalah malaikat penolong, maka suatu saat Anda akan menyesal jika Anda sudah betul-betul mentok dan tidak mampu lagi membayar hutang pinjol tersebut. Dan di saat menyesal tersebut, semua yang Anda miliki sudah habis. Itulah pinjaman online. Anda harus paham dari sekarang. Jangan sampai Anda terjerumus hutang pinjaman online saat Anda tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan dalam berniaga, kesulitan dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan ini, saya doakan semoga Allah segera mengangkat permasalahan kalian, semoga Allah segera membantu kalian dan memberikan solusi pada kalian agar segera terlepas dari segala permasalahan tersebut. Mana yang pasti, kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.